Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Kak Trifty dan Bapak Ibu semua. Selamat datang di kelas ya, sesi webinar kita pada malam hari ini. Ini webinar yang ke berapa ya? Saya sampai lupa. Webinarnya begitu banyak di akhir ya tentang public speaking. Nah, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing-sharing bareng bersama dengan Kak Trifty Kurota. Ya, Bapak Ibu mohon bisa dihidupkan videonya bagi yang sudah masuk ke dalam room atau mungkin yang sedang dalam perjalanan juga boleh di off-kan karena mungkin sedang tidak bisa on ya, atau mungkin ibu-ibu atau mama biasanya kalau di rumah sambil nyambi-nyambi atau mungkin pakai dasteran doang ya, maka tidak apa-apa tidak dihidupkan. Baik, Bapak Ibu semua sudah tahu ya pertemuan kita, kelas kita malam hari ini spesial banget nih dengan Kak Trifty Kurota. Oh, ini jadwalnya sangat-sangat luar biasa untuk dicari. Tapi alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sharing-sharing bareng dengan Kak Trifty ya. Baik, agar tidak terlalu malam, kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan langsung mulai nih. Jadi kita sistemnya lebih ke diskusi aja. Kita sharing-sharing bareng dengan Kak Trifty. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Mungkin belum ada yang kenal ya dengan saya. Saya Nurholik ya, dari Akira Training Coaching Center. Dan juga malam hari ini insya Allah akan membersamai Bapak Ibu dan kakak-kakak semua yang sudah berada di room ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan diskusi dengan guru saya ini, Masya Allah, dengan Kak Trifty Kurota. Beliau adalah pokoknya sangat-sangat luar biasa lah ya. Masya Beliau Allah. sebagai ya sudah malang melintang di dunia seorang speaker. Beliau juga sebagai World Hijab Ambassador ya Kak ya, yang 2020. Jadi duta hijab dunia, Masya Allah. Beliau juga sebagai seorang dosen di Pakuan Bogor ya, di Universitas Pakuan Bogor sebagai seorang dosen public speaker. Baik, langsung saja kita akan mulai. Bismillah, Assalamualaikum Kak Trifty. Waalaikumsalam Mas Nurholik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Kak Trifty kabarnya? Alhamdulillah baik. Di sini Alhamdulillah. banyak juga nih ya. Sebenarnya public speaker yang udah hebat nih ada Kang Dedi, Deddy Hartono nih. Aduh. Udah public speaker hebat juga. Ini banyak yang dari Jambi loh Mas Nurholik. Disapa dulu dari Iya Jambi. Kak. Siap-siap. Yo, yang dari jauh nih Kak Trifty mau nyapa nih boleh. Yang paling Ya, jauh dari dari mana nih? Jambi ada Mbak Yorina nih dan mahasiswa-mahasiswa Jambi ya. Hai, ada suaranya nggak? Boleh dong dengar suaranya. Hai, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Miss Trifty cantik. Waalaikumsalam. Makasih ya dari Jambi udah pada join buat ngobrol-ngobrol. Semoga bermanfaat ya obrolannya. Baik, Bapak Ibu nanti silahkan bila ada yang mau bertanya ya nanti bisa langsung raise hand atau mungkin nanti bisa juga unmute untuk langsung bertanya dengan Kak Trifty. Baik Kak Trifty, kita akan mulai ya. Jadi yang pertama boleh dong kenalan dulu nih. Mungkin kan di sini ada beberapa ya, atau mungkin sebagian yang baru kenal dengan Kak Trifty sebenarnya nggak kenal sih. Maksudnya sudah sering di TV kan, masa nggak kenal gitu kan bahasa seperti itu. Boleh Kak Trifty kenalan singkatnya Kak. Oke, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, tadi seperti yang dijelaskan Kak Nurholik, aku Trifty Kurota. Sebenarnya dari dulu aku tuh sampai 2020 lah ya, itu aktif di televisi juga sebagai jurnalis. Aku pernah aktif di Metro TV, pernah juga aktif di SCTV, pernah aktif di iNews TV. Waktu pas di Metro itu aku sebagai reporter berita. Kalau di kedua TV yang lain sebagai produser. Cuman aku juga
sering juga sih bawain beberapa acara ya sebagai presenter di Trans TV, di TV-TV yang lain, Trans 7, TVRI juga pernah. Jadi mungkin kalau relate sama public speaking itu berangkat dari pengalaman di dunia jurnalistik gitu dan akhirnya sempat dipercaya jadi dosen public speaking di salah satu universitas di Bogor itu tahun 2018 gitu. Tapi sekarang aku lebih banyak aktif kerja di salah satu universitas di Inggris. Main activity aku di situ sih saat ini gitu. Itu sih kalau untuk perkenalan singkat gitu Mas Nurholik. Siap. Kalau ini Kak Trifty, awal mula masuk di dunia public speaking itu seperti apa, Kak? Dulu tuh sebenarnya awal mulanya masuk ke dunia public speaking otomatis sejak diminta jadi narasumber ya, jadi pembicara. Nah, biasanya nih kalau orang undang aku jadi pembicara, topiknya antara dua, jurnalistik atau ada berapa ya? Ada 3 macam sih. Antara hijab, karena memang kebetulan aku juga World Hijab Day Ambassador. Terus jurnalistik sama education, karena aku sempat kuliah di luar negeri juga, di UK. Jadi antara 3 itu nih, aku tuh sering diajak orang untuk jadi pembicara di beberapa universitas atau forum. Nah, dari situ jadi lebih kenal dunia public speaking secara otodidak juga sih gitu. Dan mulai mempelajari secara teorinya juga sejak jadi dosen public speaking. Kayak gitu sih kalau awal mulanya kenal public speaking karena dunia jurnalistik sih sebenarnya. Oke. Berarti secara tidak langsung ya, Kak ya. Dari pekerjaan sampai ke situ ya. Oke. Iya. Kalau ini Kak, pengalaman pertama Kak Trifty belajar atau mungkin pengalaman pertama lah ketika memulai menjadi seorang speaker atau public speaker itu seperti apa, Kak? Biasanya sih awal mulanya itu dari ini ya, dari dunia jurnalistik. Biasanya orang-orang banyak yang undang sebagai pembicara terkait jurnalistik. Gimana sih cara jadi jurnalis? Kayak gitu-gitu. Banyak orang-orang yang ternyata banyak juga loh yang pengen jadi jurnalis gitu. Dari situ aku mulai belajar gimana sih cara kita buat ngomong sama audiens gitu loh. Ketika kita diundang jadi pembicara, apa yang bisa yang kita lakukan agar audiens itu betah mendengarkan kita. Nah, dari situ aku mulai belajar banyak sih tentang public speaking sejak itu sih, sejak dunia jurnalistik lalu melebar ke topik-topik lain seperti yang tadi aku sebutkan ya, hijab dan juga education kayak gitu. Terus beasiswa, biasanya orang-orang juga invite aku buat nanya-nanya beasiswa. Jadi sebenarnya kalau menurut aku semua orang tuh bisa jadi public speaker dengan topiknya masing-masing. Tergantung nih misalkan untuk Mbak Yorina nih yang dari Jambi, aku kenal Mbak Yorina kan juga dosen ya di kampus. Jadi mungkin bisa diundang terkait dengan mata kuliah yang diajarkan di kampus gitu atau Mas Hengki kan motivator, pasti banyak yang undang jadi pembicara di bidang motivasi. Nah, mungkin teman-teman di sini punya bidang masing-masing. Jadi sebenarnya public speaking itu area yang terbuka untuk setiap orang, tapi dengan bidangnya sendiri-sendiri. Tergantung dengan aktivitas kesehariannya, atau hobinya, atau pekerjaannya, seperti itu. Tapi kalau sekarang aku banyak di-invite untuk education sih kebanyakan juga. Karena kebetulan kerja juga di salah satu universitas di UK gitu. Oh, siap. Soalnya kemarin juga ketika ngeliat di grup kampus, kok ada Kak Trifty gitu ya? Apa tuh grup yang mana? Di beasiswa. Enggak di kampus saya. Kan Oh, yang ada beasiswa forum santri ya? beasiswa. Iya, Iya, kan ya saya kan di beasiswa UIN. santri. Oh iya, kemarin ada pembukaan itu beasiswa santri. Iya banyak juga sih yang bilang Kok karena nggak betul asing ya gitu ya? waktu itu diminta sama LPDP buat jadi model beasiswa. Jadi kalau ada brosur, pamflet, flyer tentang beasiswa, biasanya ada aku di situ karena sempat diminta jadi modelnya juga gitu. Oke. Mungkin nanti yang Bapak Ibu nih yang mungkin di di kabupatennya atau di daerahnya butuh model, nah Kak Trifty kayaknya cocok nih. Udah Untuk banyak nih, sebagai kayaknya di seorang sini juga udah speaker. banyak yang bisa jadi model nih, banyak yang ganteng-ganteng, banyak yang cantik-cantik. Insyaallah. Oke. Baik Kak, tadi kan berbicara tentang pengalaman ya, pengalaman pertama bagaimana belajar public speaking. Kalau
pengalaman paling menarik Kak di awal-awal Kak Trifty menjadi seorang speaker tuh seperti apa Kak? Atau mungkin ada yang gemeteran dan sebagainya kan tuh bisa seperti itu Kak. Kalau Gimana Kak Trifty? pengalaman paling menarik sih waktu aku diminta jadi MC di salah satu forum internasional pertama kali ya. Jadi waktu itu tuh yang datang ilmuwan-ilmuwan dari berbagai negara Eropa, ada yang dari Perancis, Belanda, Inggris, macam-macam deh. Cuman mereka itu orang-orang ilmuwan eksak gitu loh, yang penelitiannya tuh yang science banget, yang itu tuh bukan bidang aku gitu loh. Terus aku disuruh memandu acara itu ya kan. And then it's in English juga gitu. I mean, challenge-nya adalah aku nggak tahu sih sebenarnya secara substansi sains yang mereka bahas itu seperti apa. Karena kan yang datang sana profesor kan, profesor, doktor, dan pokoknya ngebahasnya yang berat-berat lah intinya. Nah di situ tuh kayak aku berusaha untuk menantang diri aku, ayo pokoknya aku harus bisa kayak gitu. Meskipun secara substansi sebenarnya aku bingung sih mereka ngomongin apa sih sebenarnya. Karena aku nggak ngerti soal research mereka, tapi akhirnya bisa sih ngelakuin itu. Makanya dalam hal public speaking itu sebenarnya ada di masa-masa di mana kita tuh pasti ngalamin pijakan pertama. Maksudnya nggak langsung jago gitu loh. Kalau pada saat itu aku masih deg-degan sih, kayak ngalamin forum audiens yang orang-orangnya tuh mix dari berbagai negara itu pernah ngalamin yang masih deg-degan gitu, takutnya ada yang salah ngomong atau gimana. Cuman setelah itu terlewati, step pertama atau pengalaman pertama itu terlewati, kesana-sananya jadi biasa aja sih gitu. Setelah itu panitianya ngundang aku lagi ke acara forum internasional di next month gitu. Pokoknya selanjutnya diundang lagi dan udah nggak segrogi waktu itu gitu loh. Jadi masa-masa kita jadi grogi itu wajar banget sih. Sempet juga sih kayak yang pertama kali gitu ya ngehandle acara internasional tuh agak grogi juga sih gitu. Terus ya pengalaman uniknya pada saat kita jadi public speaker itu pasti audiensnya macam-macam. Ada audiens yang apa ya, yang kelihatan antusias, ada audiens yang kelihatannya ogah-ogahan. Nah, itu kita juga perlu apa ya, perlu tahu gitu ya cara handle-nya biar audiens tuh nggak bosen dan ya pokoknya menghadapi karakter yang macam-macam lah gitu dari audiens gitu. Itu tantangan yang unik juga sih menurut aku. Oke, menarik sekali ya. Bayangin Bapak Ibu di sini mungkin yang baru pertama kali mulai public speaking, apakah sama dengan Kak Trifit atau mungkin ada yang biasa aja atau mungkin yang lebih ekstrim lagi gitu kan sampai pingsan nih. Itu kan enggak juga ya. Mungkin ada yang seperti itu. Alasan Kak Trifty berkecimpung di dunia public speaking itu apa Kak? Apakah ada purpose yang tinggi gitu yang mau dicapai atau gimana tuh Kak? Sampai hari ini kan masih Sebenarnya sih menjadi public speaker. Silakan. sebenarnya sih aku ngerasa public speaking yang nyamperin aku sih. Maksudnya aku nggak in Luar purpose biasa. jadi public speaker sebenarnya, tapi kadang karena orang mem-value experience ya. Jadi aku ada pengalaman di jurnalistik, ada pengalaman pernah dapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Orang mem-value itu, ingin tahu, kemudian dari situlah public speaking itu masuk gitu ke kehidupan aku. Jadi orang-orang mulai invite sana sini dari berbagai bidang. Jadi sebenarnya aku merasa public speaking-nya ini yang nyamperin aku gitu. Tapi itu sebenarnya terjadi ke semua orang sih. Terjadi pada semua orang yang ada sisi di hidup mereka yang mungkin dibutuhkan orang lain, ilmunya atau sisi-sisi ya macam-macam lah, orang di-invite dalam sebuah forum kan dengan berbagai bidang keahlian yang dia punya ya, atau pengalamannya gitu. Jadi itu sih sebenarnya aku ngerasa public speaking-nya yang nyamperin gitu ke kehidupan aku gitu. Tadi pertanyaannya gimana ya Mas Nurholik? Aku jadi lupa. Alasan apa namanya? Alasan Kak Oh Trifty alasannya berkecimpung ya, oke. sampai hari ini. Oke, dan sejak itu aku jadi sadar bahwa public speaking itu ternyata, apalagi untuk era digital sekarang ya, di mana YouTube channel, sosial media berkembang, public speaking itu sangat dibutuhkan oleh kita semua. Nah, bukan terkait dengan menjadi seorang narasumber aja, tapi ketika teman-teman kerja, misalkan nih teman-teman dosen, ketika mengajar itu sebenarnya juga melakukan public speaking di depan mahasiswa, itu juga part of public speaking. Kemudian ketika teman-teman kerja di perusahaan swasta, pasti ada namanya presentasi di depan klien misalnya,
atau presentasi di depan bosnya masing-masing, di depan teman satu tim, kita juga butuh public speaking. Jadi dari situ ya aku mulai makin kenal dengan dunia public speaking dan semakin merasa public speaking itu penting banget loh ternyata di setiap lini kehidupan kita, apapun profesi teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua di sini atau kakak-kakak, itu akan dibutuhkan gitu. Bahkan jadi mahasiswa pun, kan di sini banyak teman-teman mahasiswa juga nih yang dari Jambi nih yang aku tahu, ketika kalian presentasi di depan kelas dari tugas dosen, itu juga kalian melakukan public speaking. Gimana caranya kalian menjelaskan hasil tugas kalian, tapi teman-teman juga nggak bosan gitu ngedengerin kalian ngomong gitu loh. Apalagi kalau kalian aktif organisasi di BEM kampus misalnya, itu juga pasti banyak aktivitas public speaking di mana kalian melakukan berbagai kegiatan organisasi, terus meng-invite orang-orang untuk ikutan di acara kalian sehingga organisasi kalian lebih terkenal atau kegiatan kalian lebih banyak partisipannya, itu kan juga ada unsur public speaking yang di situ ya. Jadi public speaking itu sangat penting sih. Alasannya ya, pokoknya sejak aku di-invite itu, aku jadi kenal public speaking, semakin tahu betapa penting ada di setiap lini kehidupan kita. Kita juga selalu berinteraksi dengan manusia yang lain di setiap jenis pekerjaan, dan aku mulai mempelajarinya lagi. Secara teori juga aku belajar, dan kebetulan juga aku transfer ya ilmunya waktu itu ke mahasiswa pada saat aku masih jadi dosen, kayak gitu. Mhm. Oke, luar biasa sekali Kak Trifty. Oke, karena kita adalah sesi diskusi, boleh Bapak Ibu dan Kakak semua yang mau bertanya boleh dihidupkan video dan mikrofonnya. Di sini juga banyak yang udah sering jadi public speaker ya. Coba tuh Kang Dedi mana? Mas Dedi Kang Dedi menghilang tadi ya? izin nggak? Oh izin, oke. Mungkin Sinyalnya bermasalah. Mbak Yorina deh, Mbak Yorina nih dosen cantik kita dari Universitas Silakan. Muhammadiyah Jambi. Bisa sharing Mbak Yorina gimana nih selama ini jadi public speaker juga kan di kampus. Sering jadi MC nih Mbak Yorina. MC kampus. Coba sharing gimana? Ya, Masya Allah, Miss Rifty. Iya sih, kalau saya jadi bingung kok jadi ikut ngobrol juga ya. Ya, jadi Karena Miss memang Yorina ini selalu jadi MC, public speaker kalau di acara kampus. Nah, ini bisa juga nih, bisa sharing Mbak, gimana tuh pengalamannya, iya, tantangannya. memang benar sekali sih. Saya setuju banget sama Miss Rifty tadi bilang. Memang yang namanya public speaking itu penting banget buat kita. Maksudnya bukan hanya kita ini sebagai apapun. Makanya saya invite mahasiswa itu karena memang kita butuh gitu untuk bisa ngomong gitu ya, bisa bicara sama orang lain, bukan hanya misal dengan forum orang banyak, dengan apa saja itu kita penting ya public speaking ini, bagaimana kita mempengaruhi orang lain, bagaimana cara kita menyampaikan itu mudah dipahami, kemudian menarik, seperti itu. Kalau saya sendiri memang pernah di TV lokal ya, Jambi TV. Itu udah lama sekali waktu masih mahasiswa juga. Emang dari SMA juga suka nge-MC gitu-gitu kayak di pensi seperti itu, Miss Rifty. Jadi saya sangat tertarik sekali untuk ngobrol-ngobrol tentang public speaking ini. Malah saya sampai udah daftar gitu ya untuk di tanggal 11 November. Ini padahal udah public speaker hebat juga nih Mas Nurhalik. Mbak Yorina ini udah top banget dah pokoknya. Kalau Miss Rifty. Ini Miss Rifty saya ngefans banget, makanya Enggak lah, aku yang pengen ngefans. denger ceritanya. Iya. Iya, Bu Yurina mungkin. lagi nggak lagi ngetes kan ini Bu Yurina? Iya nih, jangan-jangan saya lagi dites nih. Mungkin teman-teman yang lain juga ada yang mau sharing tentang pengalaman public speaking-nya. Boleh nih saya minta Bu Siti Nurubai ya. Ini kan alumni batch 1 nih, tapi kayaknya udah sangat-sangat luar biasa banget nih. Iya, Boleh Bu selalu ada ya. Siti. Setiap Zoom. Iya, terima Dan kasih. kayaknya dapat kiriman spesial dari Kak Trifty kemarin kan? Gitu ya. Iya benar. Makasih nyampe nggak ya hadiahnya? Nyampe kan ya? Sampai alhamdulillah. Dan muat lagi ya, pas. Muat gak bajunya? Iya, muat.
Iya, gimana nih Mbak Siti? Ada pengalaman apa nih tentang public speaking? Kalau saya sih jadi public speaker itu dijerumuskan ya sama orang gitu. Ya kalau pengalaman pertama ya begitulah. Maksudnya banyak trouble-nya ya, banyak kan masih belajar kita, masih mikir-mikir gitu, apa yang diomongin kayak gitu, masih persiapannya belum matang. Cuma ya seiring waktu kita belajar dari pengalaman dan belajar memperbaiki diri ya, seperti itu. Cuma gini, kalau tadi kan yang Mbak Testi bilang ketika jadi public speaker itu bagaimana supaya audiens kita sendiri tidak membosankan dan audiens juga bisa atraktif gitu dengan kita. Nah, saya pernah punya pengalaman ketika dua ngisi di ruang yang berbeda gitu. Di ruang yang satu itu pesertanya kan atraktif gitu, kita bisa. Jadi kitanya juga semangat gitu ya. Akhirnya hasilnya juga memuaskan gitu. Nah, kemudian di ruang satunya kok ini rada melempem gitu. Kok ketika kita mengajak mereka untuk aktif gitu ya, malah agak pasif gitu. Nah, itu buat kita rada-rada ngedown gitu ya. Nah, seperti itu. Itu gimana tipsnya untuk Mbak Triksi? Iya sih, kadang-kadang gitu ya Mbak Siti, kalau misalkan audiensnya loyo gitu ya, kita malah kayak, kok pada loyo sih? Kita jadi kayak malah kayak introspeksi. Emang ini materinya membosankan apa gimana gitu ya Mbak Siti ya, kadang-kadang kita Padahal jadi sama gitu. Kemudian kita alurnya juga kita hampir samakan gitu, hanya berbeda audiens saja. Iya, memang karakter audiens ini sih Mbak Siti menurut aku unik ya. Kadang satu acara atau satu forum, meskipun materinya dan pembicaranya sama, itu bisa memiliki reaksi yang beda-beda. Nah, kalau aku lihat sih sebenarnya ini kalau yang tadi Mbak Siti jelaskan, yang Mbak Siti ceritain itu audiensnya dari institusi yang sama atau beda atau gimana ya? Sama Oh sama ya, tapi beda kelas apa gimana? aja. Beda apa? Kita kelas gitu ya. Oh ini di kampus ya atau gimana? Di sekolah. Oh di sekolah, oke oke oke. Iya, kalau menurut aku sih kadang setiap grup itu punya karakter atau istilah kita demografi yang beda-beda ya Mbak Siti. Jadi ada grup di sini dalam hal ini kan kelas ya. Kelas-kelas itu tuh ada karakter juga Bu masing-masing menurut aku. Jadi ada kelas anak-anaknya memang rajin, ada kelas di mana anak-anaknya juga memang tidak serajin anak-anak kelas yang lain. Nah, mungkin itu juga mempengaruhi dari karakter si audiensnya. Dan kalau kita ngomongin soal audiens yang lebih luas lagi, kalau tadi kan di kelas ya. Jadi di sekolah itu pasti setiap kelas itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada tingkatannya nggak Bu ya kalau di sekolah Ibu? Ada anak yang kelas A, mungkin anak-anak yang lebih rajin atau lebih pintar gitu? Enggak sama, kita tidak membedakan gitu ya. Rata loh. Misalnya di kelas itu ya ada yang rajinnya, ada yang enggaknya gitu. I see, I see, I see. Iya, kadang ada sekolah yang kalau di sekolah saya sih, Bu, dulu itu dibedain gitu. Jadi ke anak-anak yang di kelas yang nilainya sekian di kelas ini, yang mungkin nilainya tidak setinggi yang ini ada di kelas yang ini. Mungkin setiap sekolah beda-beda ya. Tapi mungkin kalau misalkan memang rata ya anak-anaknya, mungkin memang karakter anak-anaknya aja yang pada saat Mbak Siti jelaskan saat itu, mungkin mereka habis beraktivitas yang lain mungkin atau bagaimana, itu juga mempengaruhi ya mood mereka. Misalkan mereka ikut kelas kitanya siang dan ikut kelasnya pagi, waktu di mana mereka ikut sesi kita itu juga mempengaruhi sih menurut menurut aku ya Mbak Siti. Kalau misalkan orang ikut sesi kita pada saat masih pagi, itu mereka akan masih semangat, masih fokus sama kita. Tapi ketika orang-orang ikut sesi kita itu udah siang, mereka fokusnya udah beda Mbak Siti. Mereka pasti udah lapar, udah ngantuk. Jadi kadang salahnya nggak selalu di kita. Maksudnya kita nggak berarti ada something wrong with us gitu. Pasti ada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa audiens itu tidak seantusias dengan audiens yang lain kayak gitu. Tapi mungkin dari Mbak Yorina pernah ngalamin itu nggak audiens yang loyo gitu? Mungkin Mbak Yorina bisa sharing nggak kalau audiensnya lagi loyo kira-kira akan melakukan hal apa?
Boleh Ya, dilanjutkan juga kalau nih. saya sih gini, kalau misalnya kita semangat gitu ya, kita semangat itu bisa mentransfer energi buat pendengarnya juga jadi semangat, ceria gitu sih, yang apa ya, dari kitanya dulu gitu kan, kemudian ya kitanya memberikan perhatian, kayak misal di kuliah dengan mahasiswa seperti itu ya, kita perhatian ke setiap pendengar gitu. Iya ya, memberikan Ya, mungkin kalau misalkan audiensnya lagi loyo gitu ya Mbak Siti, mungkin kita iya. juga mendorong diri kita sendiri untuk coba lebih semangat lagi mungkin ya biar mereka juga ketularan semangat gitu. Atau bisa juga dengan beberapa trik misalkan games atau ice breaking, games-games gitu. Kadang games yel-yel itu bisa bikin audiens yang loyo jadi sedikit semangat sih. Atau hadiah, hadiah juga bisa. Biasanya orang kalau udah denger hadiah itu langsung bangun. Hadiahnya apa nih? Langsung semangat nanya, semangat tuh ngomong gitu ya kalau udah ngomongin hadiah. Jadi sekarang mau dikasih hadiah nih. Enggak, sekarang ada hadiah. Ntar aja. Ini jadi kakak-kakak, Bapak Ibu, Mbak Siti ini dapat hadiah dari aku gara-gara apa ya waktu itu ya? Oh iya, ikut games ya, games role play. Iya, waktu itu ada role play terus ikutan, terus aku kasih hadiah gitu. Gitu kan Nurhalik. Miss Oke, Rifty siap. boleh sharing sedikit nggak tentang ngasih hadiah Boleh. itu? Banyak Nah, juga jadi boleh, nggak usah sedikit. jadi waktu itu pembicara kita Bapak Sandiaga Uno. Kebetulan saya jadi moderatornya saat itu. Jadi Pak Sandiaga ini memang menyiapkan hadiah seperti merchandise gitu kan dari Kementerian Kemenkraf gitu. Ya memang iya sih. Jadi memang antusias peserta gitu kan dengan diberikan pertanyaan, moderatornya juga dikasih, jadi sampai ke belakang acara emang kita semangat gitu. Hadiahnya apa ya waktu itu? Waktu itu macem-macem Mbak, kalau saya dapat tas. Wih, pantesan. Kalau cewek udah denger kata tas udah langsung angkat tangan terus ya. Iya. Iya. Mungkin teman-teman di sini yang lain mahasiswa ada yang mau sharing nggak pengalaman public speaking-nya? Amira nih, Amira Jasmine yang open video dari tadi. Boleh dong sharing-sharing. Kamu gimana? Oh, dari SMK apa nih? SMK Negeri Cibinong. Oh, Cibinong. Oke. Iya. Kalau Amira sendiri gimana pengalaman public speaking-nya? Ya, halo Kak Trifty. Kalau aku sendiri, ini sorry ya kalau suaranya agak-agak, aku juga lagi kurang enak badan. Serak-serak basah gitu ya? Iya. Katanya sih seksi ya, suara serak-serak basah. Aku sendiri itu belajar public speaking dari SMP. Dari SMP itu suka dipanggil nih jadi narasumber buat adik-adik. Pokoknya kayak gitu deh, ngisi-ngisi acara OSIS kayak gitu. Nah, kadang juga kalau misalnya kita jadi narasumber atau pembicara public speaker itu kan kita juga kayak yang bilang tadi, kita punya banyak tipe audiens ya kan. Nah, sampai jadi pernah waktu itu aku punya audiens adik kelas aku sendiri di bawah aku satu tingkat. Itu kayak pas aku ngomong semuanya tuh off cam. Terus kalau aku nanya kan kebetulan online ya waktu itu. Semuanya off cam, gak ada yang nge-unmute kalau aku nanya. At least ngejawab salam gitu kan. Itu malah yang jawab guru-gurunya dan moderatornya gitu. Jadi kayak dari awal aja kita udah jadi ini audiensnya gimana gitu ya kan. Jadi gimana tuh Kak, menurut Kak Trifty, gimana cara membuat audiens kita itu bisa aktif kalau lagi webinar kayak gini, bisa on cam, bisa nge-unmute kalau misalnya kita tanya gitu. Kan makanya aku kalau misalnya ada yang online kayak gini dari Zoom atau Google Meet, itu aku berusaha itu buat on cam dan aktif gitu. Itu menghargai banget buat public speaker-nya gitu. Aku berasa banget. Ini kita kok kayak nggak dihargain, kok kita kayak nggak didengerin gitu. Kalau nggak ada yang on cam gitu kan. Kayak gitu sih Kak. Gimana nih menurut Kak Trifty? Thank you. Oke, makasih Amira. Iya sih, sebenarnya kalau to be honest sih, masalah on cam nggak on cam ini masalah di era baru, era Zoom ya. Ini kan pas era pandemi ya baru
ada Zoom tuh hits banget gitu kan baru sekarang-sekarang. Nah, kalau pendapat aku pribadi, sebenarnya soal on cam nggak on cam ini bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, sebenarnya orang itu punya banyak alasan sih kenapa dia nggak on cam. Menurut aku bisa jadi sebenarnya dia tuh ngedengerin, tapi dia ya kalau ibu-ibu mungkin lagi ngomong anak gitu. Atau kalau tapi kan kamu di sekolah ya. Ya dan ini ceritanya ibu-ibu dulu ya. Ada beberapa case kalau ibu-ibu itu biasanya dia sambil dasteran atau nggak pakai hijab. Terus kalau lagi ngomong anak juga sambil masak atau lain-lain gitu. Kalau bapak-bapak biasanya lagi di jalan atau dia lagi ngerjain hal yang lain. Kalau misalkan teman-teman mahasiswa atau siswa, ini dia sih yang jadi pertanyaan. Karena kan sebenarnya kalau mahasiswa atau siswa sekolah, mereka belum dibebani kewajiban-kewajiban lain ya. Maksudnya belum dibebani kewajiban ngurus anak atau ngurus keluarga atau belum juga dibebani masalah perjalanan kerja atau lain-lain gitu. Masih fokus mereka tuh tugasnya memang belajar. Jadi saya bisa paham banget perasaannya Amira kalau itu case-nya di sekolah ya, di sekolah atau di kampus. Menurut saya sih seharusnya untuk mahasiswa dan siswa seharusnya sih masih bisa on cam sih ya gitu. Tapi mungkin ada beberapa anak yang pengen mendengarkan materi sambil santai. Ada beberapa anak yang mungkin kayak gitu kali ya. Yang kalau misalkan kita on cam kan kita memang harus standby kayak gini kan. Pakai hijab yang rapi, rapi-rapi lah intinya. Mungkin ada beberapa anak yang santai, yang dia nggak mau rapi-rapi, dia sambil tiduran mungkin bisa jadi, tapi dia juga nggak dengerin kayak gitu. Kalau di internet sih, aku pernah baca-baca kalau mahasiswa sama siswa itu kalau off kamera, kadang-kadang ada juga yang dia sambil makan. Jadi alasannya tuh sebenarnya banyak sih. Tapi kalau menurut aku untuk mahasiswa dan siswa memang ada baiknya sih um, fokus sih, maksudnya camera itu kayaknya necessary ya, karena mereka belum ada beban kewajiban yang lain. Jadi kalau caranya biar mereka bisa on cam, mungkin memang harus diminta sih Amira. Kayaknya ya, kalau menurut aku harus diminta. Kalau memang diharapkan on cam semua, kita bisa minta sama pesertanya. Tergantung dengan occasion-nya apa, tapi kalau saya posisinya jadi dosen, mungkin saya akan minta mahasiswa saya on cam. Tapi kalau posisinya webinar seperti ini, kalau saya sih bebas ya, karena kan saya paham gitu, mungkin audiens juga ada yang lagi sambil dasteran, malam pula kan, males rapi-rapi mungkin sambil nidurin anak, itu aku paham sih kalau kayak gitu. Tapi ya, itu sih Amira kalau tips dari aku, kalau misalkan memang memungkinkan mungkin bisa diminta pesertanya untuk on cam kayak gitu. Tapi kalau misalkan mereka nggak mau on cam banget, kita juga nggak bisa maksa sih Amira kayak gitu. Tapi aku setuju banget sih sama Amira. Kadang kalau misal kita on cam, pembicara itu lebih merasa ada orangnya gitu ya yang diajak ngomong, ini orang-orang ngedengerin nih gitu. Terus kita bisa lihat ekspresi orangnya kan. Kita ngomong apa, audiensnya tuh kelihatan gitu ekspresinya dia bingung, dia sedih atau dia bahagia, dia enjoy sama sama kita gitu kelihatan. Jadi mungkin speaker kan Amira juga sering jadi public speaker itu lebih merasa dihargai gitu ya Amira ya. Iya paham Iya sih. betul Kak gitu. Apalagi pas waktu itu case-nya itu buat urusan OSIS gitu. Jadi emang materi buat OSIS ke depannya gitu. Nah, when aku itu minta kamu unmute dong, kita sharing-sharing begini-gini, itu sama sekali nggak ada yang unmute gitu. Bahkan sampai kayak, oke nanti abis ini ada hadiahnya loh, gini-gini gitu. Tetap aja itu nggak ada yang unmute. Nah, dari situ aku mikir, apa materi aku yang nggak menarik, yang interest buat mereka gitu kan. Dan ada lagi di waktu lain aku ngisi buat adik kelas SD yang dimana itu belum aku tanya nih, udah kayak hai kakak gitu-gitu, yang bikin di awal kita jadi semangat. Jadi materi kita semuanya tersampaikan gitu dengan baik gitu. Gitu sih Kak. Kalau experience aku yang masih newbie nih di public speaker gitu. Makanya aku join webinar ini gitu. Insya Allah sih menurut aku Amira suatu saat akan jadi public speaker yang hebat banget sih.
Amin. Karena semua itu diawali dari apa yang kita lakukan sejak kita sekolah sih. Karena dulu waktu aku SMA, aku jadi jurnalis juga di sekolah. Jadi jurnalis sekolah lah, apa majalah kampus lah. Cuman sekarang aku apa ya, maksudnya mengurangi aktivitas karena kebetulan ayahku juga udah meninggal. Jadi kayak kalau jadi jurnalis itu sibuk banget di luar rumah gitu. Jadi aku pengen punya banyak waktu buat keluarga juga saat ini. Nah, balik lagi ke yang Amira tadi, sebenarnya itu juga Amira kenapa aku tiba-tiba langsung connect-nya ke kamu Amira karena kamu open video. Jadi sebenarnya efek positifnya ketika kita open kamera adalah si speaker itu kayak ngerasa langsung connect ke kamu gitu loh. Jadi dia bisa ngelihat, "Oh siapa nih?" Gitu. Tapi kan ketika misalkan lagi off kan kita juga nggak bisa connect ngelihat ekspresi atau apa kan. Jadi memang, menurut aku sih, tadi make sense banget waktu Amira bilang, mereka nggak open dan mereka nggak unmute, jadi connection-nya itu kurang gitu sama audiensnya kan, ya kan Amira? Ya jadi memang, efek positif ketika webinar, ketika ada yang open kamera itu membuka jalan koneksi antara si speaker sama audiens, ada keterikatan gitu. Ya itu memang tapi ya kendalanya adalah kita nggak bisa maksa orang untuk kebuka, itu dia sih. Iya, tapi ya insya Allah nanti Amira akan jadi pokoknya nggak ada yang salah dengan materi kita sebenarnya. Itu perkara keperluan audiens, masing-masing. Yang tadi aku bilang, mereka sedang melakukan hal lain atau mereka memang nggak bisa aja sih, bukannya nggak mau dengerin. Dengan mereka datang ke tempat kita itu berarti mereka udah ada niat untuk dengerin materi ya sebenarnya. Cuman ya ada kendala atau memang lagi ngerjain hal yang lain juga kayak gitu, biasanya. Oke, thank you Kak Trifty. Nah, kalau boleh tahu, nih, kan aku juga SMK. Kebetulan jurusannya broadcasting gitu kan. Jadi bisa nggak sih Kak Trifty sharing-sharing? Mungkin di sini juga ada teman aku yang sejurusan dari broadcasting juga. Bisa nggak Kak Trifty share-share tentang jurnalisnya, tentang pengalaman di dunia broadcast gitu? Thank you Oh, Kak. iya. Iya, kamu pengen jadi jurnalis, kan jurnalis itu banyak, ada jurnalis TV, radio, online, cetak. Kalau kamu pengen lebih jurnalis itu lebih ke speaking-nya, which is TV atau nulis atau gimana? Kalau aku lebih suka semenjak SMP. Sebenarnya dulu aku sukanya nulis, terus semenjak SMP dipanggil-panggil jadi narsum, aku jadi lebih prefer ke ini public speaker-nya gitu, lebih ngomongnya gitu. Pengen jadi presenter, pengen jadi jurnalis gitu sih, Kak. Ya, sebenarnya sih gini, aku tuh dulu pengen jadi jurnalis sejak SMP. SMP kelas 2 apa 3 ya, aku lupa. Nah, aku tuh udah pakai hijab tuh sejak SMP. Cuman zaman aku itu dulu nggak ada jurnalis yang berhijab. Bener-bener nggak ada. Sumpah nggak ada banget. Pokoknya aku lihat di TV nggak ada jurnalis berhijab, masih jarang. Jadi aku sempet yang, emang bisa ya jurnalis pakai hijab. Sempet yang kayak, mana mungkin gitu kan. Zaman dulu banget lah itu kan. Tapi aku yakin kayaknya bisa-bisa aja kalau memang nggak ada, ya udah aku yang jadi yang pertama. Aku bilang kayak gitu waktu itu, saat itu. Nah, pokoknya singkat cerita ya akhirnya, aku gitu diterima sebenarnya aku tuh pertama kali on cam di TV itu di Trans TV sih tahun 2010 sebenarnya. Acara Islami ya kalau di Trans TV. Tapi benar-benar jadi jurnalis berita itu tuh di Metro TV di tahun 2012. Jadi maksud aku, meskipun, waktu itu aku sempet kayak agak ragu apakah berhijab itu bisa ya jadi jurnalis TV, tapi toh bisa asalkan kita yakin gitu. Kalau menurut aku sih Amira udah punya modal kuat sih untuk jadi jurnalis karena udah apa ya, kayak, talkative gitu loh, orangnya talkative, terus yang paling penting adalah kamu berani untuk maju untuk apply. Biasanya kalau TV itu atau media, mereka akan open recruitment. Mereka akan open recruitment untuk cari jurnalis. Nah, ketika kamu mau tahu di mana itu, lowongannya, kamu buka website medianya. Mereka akan umumin di website di bagian karir, gitu. Nah, ketika kamu udah ada itu, kamu datang kalau ada work interview atau tesnya tuh kamu datang. Jadi semua, mmm, jadi intinya gini, kalau untuk di Metro TV itu waktu itu memang lagi cari reporter ya, lagi cari reporter. Aku memang apply, waktu itu mereka lagi cari. Tapi untuk TV-TV yang lain, aku masuk, diterima, maksudnya dapat job di TV lain itu karena networking aku sudah punya banyak temen di TV. Jadi mereka tahu aku, mereka ajak aku kerja bareng. Tapi untuk pertama kali kalau kamu belum punya network di mainstream media, kamu mungkin memang perlu cari informasi ketika mereka lagi buka gitu. Nah, itu kamu harus berani untuk apply, jangan ragu, intinya sih itu.
Kamu udah punya modal skill yang kuat sih menurut aku. Ya insya Allah nanti beberapa tahun ke depan aku ngeliat kamu lagi reportase ya, lagi jadi presenter di TVX. Oke, thank you Kak. Ya semoga. Iya. Kalau menurut Kakak, kendala umur itu buat jadi reporter gimana Kak? Kebetulan nih aku tuh kecepatan sekolah gitu. Gitu sih Kak. Nggak masalah, nggak masalah. Apakah aku bisa apply di saat umur aku sekian, sekian. Kakak waktu itu apply kalau boleh tahu umur berapa Kak? Aduh itu umur berapa ya? Aduh matematika aku jelek nih, jadi aku harus ngitung pakai kalkulator. Pokoknya 20 something, 20 something. Jadi gini, intinya kalau ketika kamu jadi jurnalis, kamu ada tes on cam, kamu akan diminta untuk reportase. Pada saat interview, kamu akan dikasih topik. Oke, kamu ini pengalaman aku ya. Kamu sedang ada di situasi ini, kamu reportase, kamu live report tentang kejadian ini. Nah, yang menentukan sebenarnya bagaimana cara kamu untuk reportase di situ gitu. Jadi, kalau misalkan reportase kamu bagus, meskipun usia kamu masih terlalu muda atau gimana itu nggak masalah. Pasti interviewer-nya akan menilai itu, akan menilai skill kamu gitu. Jadi intinya sih yang penting kamu latihan aja. Kalau memang mau jadi jurnalis TV, kalau mau jadi jurnalis radio, ya kamu latihan siaran radio dan biasanya mereka suka ada kayak hunting radio host gitu sih gitu. Yang penting mungkin Mbak Yorina kan tadi juga jurnalis ya, Mbak Yorina. Kalau Mbak Ya, Yorina dulu gimana jadi jurnalis? ya Miss Rifty, barangkali mungkin pengalamannya tuh sudah lama sekali sih Miss Rifty. Kita Waktu udah angkatan keberapa ini? masih mahasiswa, nggak tahu deh kayaknya berapa tahun yang lalu. Jadi kalau Iya. saya itu kemarin belajar juga, kita ada tes juga kan. Jadi setelah kita lulus lalu kemudian itu jadi kan ada juga nih tayangan yang kalau di TV nih waktu itu TV lokal ya kita lihat diri kita sendiri kan ada yang record tuh tayangan yang tidak live. Jadi kalau saya itu suka nonton saya sendiri gitu. Saya lihat kemudian jadi kadang ketawa sendiri ya kan ngelihat diri sendiri gitu kan. Kemudian suka ngelihat misalnya waktu itu saya news anchor. Jadi saya lihat TV yang Metro TV seperti itu kan. Saya lihat gimana siapa sih idola saya misalnya di Trans TV, di Metro TV itu saya liatin gitu gimana cara bacanya. Ternyata yang seperti begitu itu tidak mudah gitu. Memang perlu berkali-kali kita shoot gitu kan. Kemudian saya belajar semuanya lah, semua all performersnya itu dari intonasi, cara membaca, kemudian gimana teknik ya menghadapi pada saat reading gitu kan. Intinya kita seolah-olah seperti kita menulis juga kita butuh referensi. Jadi banyak-banyak melihat gitu, melihat apa yang kita ingin gitu. Misalnya news anchor kita sering-sering melihat news anchor, tapi tidak seperti penonton biasa ya. Kita lebih punya attention penuh lebih kepada apa-apa detailnya yang ingin kita lihat. Kemudian kalau penyiar radio, saya juga pernah tuh menyiar radio tapi kalau nyiar radio nih kita banyak juga mendengar gitu si penyiar radio gitu kan, TikToknya seperti apa gitu. Ya artinya ingin menjadi apa kita public speaker ya kita sering-sering memperhatikan gitu. Saya seperti dosen dulu saya sebagai mahasiswa ngefans sama dosen saya gitu. Dan saya memang memberikan perhatian mungkin lebih dari mungkin teman-teman yang lain. Saya sampai memperhatikan tuh gimana penampilan dosennya, gimana cara ngebawainnya, gimana dia menguasai kelas ya, kelas manajemennya itu, dan bagaimana si dosen ini mensikapi hal-hal yang mungkin unpredictable ya yang terjadi di kelas. Jadi seperti itu sih Amira, pengalaman saya. Iya Mbak Trifty. Iya, Oke, itu thank you, jadi Kak. masukan yang bagus ya buat kita semua. Intinya kalau kita menjadi public speaker yang bagus, menjadi dosen, jadi jurnalis, kita perlu punya salah satu contoh juga ya, jadi panutan gitu. Kita perlu tentukan siapa sih yang jadi panutan kita. Kalau yang tadi dari Mbak Yorina sebutkan ya, misalnya kita manutnya, Modelnya. ya role modelnya ke siapa, mungkin kita bisa pelajari kunci sukses si role model ini tuh gimana gitu. Tergantung nih dari teman-teman semua yang ada di sini, mungkin
mau jadi public speaker dari sisi yang mana, perlu ada milih role model yang mau kita contoh seperti apa kayak gitu. Satu lagi Mbak Trifty, mungkin ruh kita ya, maksudnya ruh kita tuh misalnya jadi pembaca TV, ketika saya misalnya trial shoot, ya udah saya tuh udah ngilangin yang dosen saya, yang sayanya gitu dengan teman, ini saya ya sebagai pembaca TV. Jadi ruh kita seutuhnya itu emang menjiwai gitu, dan memang ini gitu. Gimana ya Mbak cara menyampaikannya itu ya? Gimana Amira bisa memahami nggak maksudnya? Kita benar-benar iya, Totalitas. Betul, totalitas ya. Tadi siapa yang bilang totalitas? Mungkin bisa sharing soal totalitas tadi, siapa ya yang nyaut ngekelihatan? Siapa tadi? Siapa tadi Mas Nurholik yang nyebut totalitas? Ya pokoknya totalitas lah ya. Ya, itu sih sharingnya. Makasih ya Mbak Yorina, Amira juga. Mungkin dari ngobrol-ngobrol antara kita tadi juga ada itu ya, ada hikmahnya yang bisa kita ambil buat teman-teman yang di sini. Gitu Mas Nurholik. Ya, Mas Nurholiknya membeku. Ya udah deh kalau gitu. Mungkin dari Mbak Novita ada mau sharing nggak nih? Mbak Nur Hidayah, Mbak Novita, ada yang mau di-sharing nggak soal pengalaman public speaking-nya? Boleh, Kak. Boleh ya sharing Boleh sedikit. dong. Iya dong. Nah, tadi dari anak SMK, jadi saya malu nih yang dari mahasiswa. Semester berapa? Udah lulus sih, Kak, sebenarnya baru lulus 1 tahun. Terus Oh, akhirnya oke. ya, jadi pengajar, alhamdulillah. Oh, Tapi kan biasanya ngantuk. Malam ini alhamdulillah ngedengerin Kak Trifty ngomong karena sharing, jadi langsung langsung bersemangat gitu. Apalagi ada alhamdulillah Amira dong. yang dari anak SMK. Wah, jadi penggebu-gebu Tuh nih. kan, Gitu. Amira kamu udah memotivasi teman-teman di Betul. sini. Keren Iya. pokoknya. Gimana Iya. Mbak Novita? Sharing. Jadi pengalaman dari saya nih Kak ya. Maksudnya dulu kan selama mahasiswa itu pernah ikut organisasi, karena yang membuat kita bisa ngomong, bisa berlatih tampil di depan, yaitu salah satunya kalau di SMA mungkin nggak seaktif dengan Amira ya. Kalau saya dulu lebih senangnya di aktivitas kampus di perkuliahan. Jadi ketika waktu masuk di perkuliahan itu kan memang ada tempatnya untuk kita berbicara, istilahnya setiap kegiatan pasti ada penanggung jawab gitu, dan setiap penanggung jawab pasti akan berbicara di depan orang banyak. Nah itu kan yang menjadi audiens itu kan teman-teman kita sendiri tuh, kalangan mahasiswa. Nah di situ waktu itu pernah sempat terpikirkan, saya mah mau ikut-ikutan aja gitu, ikut organisasinya. Nah dari situ kok dilihat-lihat, oh ternyata ketika kita ikut organisasi itu tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Dari situ kita termotivasi, kayaknya ada yang perlu diubah nih. Kebetulan saya juga ngambil kuliahnya kan prodi jurusan bahasa dan sastra ya. Benar-benar lagi ngasah bahasanya nih, karena dulu SMP dan SMA anaknya nggak senang tampil di depan, tapi sukanya nulis gitu. Tapi dari SMA Sebentar Mbak, mungkin yang lain boleh di mute. Nah, oke udah. Oke, dilanjut boleh. Nah, waktu SMA itu kan senangnya nulis, tapi di situ nggak ada fasilitas nih yang mendorong kita, kayaknya pengen deh, istilahnya kayak kita itu buat nunjukin diri, harusnya kita itu larinya kemana gitu, dan tulisan kita itu mau dibantunya, didorongnya dengan siapa. Nah, waktu itu nggak ada yang nampung ke situ sih. Nah, tertampungnya itu ya di perkuliahan itu, dengan ikut organisasi, kita belajar public speaking, istilahnya mungkin bukan public speaking yang sudah profesional ya, ini hanya untuk latihan karena di organisasi. Nah, dari situ udah mulai nih belajar ngomong dan mulai tertata dan mulai berani. Yang pertama karena keberanian dulu sih, karena seseorang yang mau public speaking kan mentalnya dulu nih. Kadang kan banyak nih orang bisa ngomong tapi mentalnya ciut nih. Misalkan dia gemeteran, grogi, kan sering kita ketemuin kan. Maksudnya kalau orang public speaking kan walaupun temanya udah mateng, tahu-tahu ketika di depan orangnya grogi nih gitu kan. Nggak bisa ngomong. Nah, dari situ
pertamanya ya udahlah nggak usah mikirin temanya dulu atau materi yang akan dibawakan, tapi mentalnya dulu deh kita di atas panggung. Oke belum gitu. Kira-kira udah cocok belum gitu kan? Harapan kita kan yang dipinginkan kan kayak gitu. Kita tampil di depan bisa nggak nih kayak orang-orang yang profesional gitu. Karena kan kalau di perkuliahan itu sering banget kan ngeliat-ngeliat dosen mungkin yang energik dan bersemangat, itu menjadi apa ya? Motivasi diri sendiri kali ya buat bisa masuk ke kayaknya besok saya harus bisa nih jadi kayak dia gitu. Istilahnya jadi semangat melihat itu. Nah, yang saya sekarang sedikit kayak ada masalah aja loh Kak, kok rasanya setelah perkuliahan itu udah selesai, kan udah setahun nih, setahun saya nggak langsung menerapkan itu di kehidupan yang nyata nih. Ternyata memang setiap kita berpindah tempat itu berbeda juga lingkungannya dan itu berpengaruh banget gitu. Nah di situ yang awalnya pertamanya yang kita ajak ngomong itu kalangannya mahasiswa dengan teman sejawat, jadi kan bahasanya masih enak nih, masih bisa dipahami mungkin bahasa-bahasa kita lah gitu, dengan seumuran. Nah ketika terjun ke dunia yang nyata di lapangan, dan itu apa ya yang bikin saya itu luar biasanya harus belajar lagi nih, kita dari kalangan ngomong dengan anak-anak, terus kalangan usia kita dan orang tua. Kebetulan saya kan jadi pengajar waktu itu di SD. Nah, untuk yakinin orang tua nih gimana bisa anak-anaknya bisa dititipkan nih oleh guru ini. Gimana sebagai kepercayaan istilahnya begitu. Karena guru kan istilahnya menjadi kepercayaan orang tua di sekolah. Nah, dari situ ngolah kata lagi nih. Waduh, ada dengan orang tua karena biasanya kan dengan mahasiswa gitu ngomongnya udah temen gitu kan, ada sharing kan biasanya kalau mahasiswa tipikalnya senangnya diajak ngobrol, sharing misalkan dikasih penceramaan terlalu banyak, materi terlalu banyak, mereka juga kayak tipe saya itu juga bakalan cepet bosen. Kalau misalkan ada hadiah, ada maksudnya motivasi atau intermezzo, itu baru saya semangat. Pasti dari teman-teman pasti bakalan banyak kayak gitu juga. Saya pikirkan begitu. Nah, dari situ maaf ya, ini mungkin karena sedikit sharingnya akan panjang. Nggak apa-apa. Ngobrol-ngobrol kok. Nggak pernah ngomong, jadi sekali ngomong. Ini ciri-ciri public speaker yang top nih. Ngomongnya langsung ting. Terus. Belajar lagi kan harus ngomong dengan di hadapan orang tua gimana, dengan anak-anak gimana. Ternyata ketika kita terjun di lapangan, kita akan menghadapi semua orang banyak nih, nggak cuma dari kalangan seusia kita. Ternyata ada yang dari ibu-ibu, kita bahasanya juga harus mungkin lebih baku dan lebih bagus lah istilahnya begitu. Kalau ke anak-anak pun kita harus menyelipkan dengan bahasa-bahasa yang gitu istilahnya, bahasa ibu yang biasa dipakai oleh orang tua mereka. Nah, dari situ udah mulai berjalan nih, bisa sedikit-sedikit bisa. Tinggal meyakinkannya nih ketika kita menyampaikan materi terhadap orang tua, biasanya kan ada kegiatan parenting. Nah, itulah yang belum bisa saya isi gitu, karena menurut saya awal pertama saya bisa public speaking karena mental saya nih Kak yang bawa gitu. Karena saya harus punya mental nih, nggak grogi dulu. Ngasah mental kan luar biasa ya. Kadang kita udah masuk, kemarin udah dapet dari Kak Hengki sih yang public speaking batch 1 ya. Kalau nggak salah dari Kak Hengki itu harus tarik nafas 3 kali, udah sekarang udah diterapin lagi nih karena lupa dengan dari itu. Dan akhirnya sampai situ udah mulai belajar. Cuma yang sekarang ini kendalanya karena saya udah berpindah ngajarnya dari pertamanya SD, sekarang dapat amanah di SMK nih. Jadi ketemunya anak-anak seusia Amira. Nah, kan anak-anak sinyalnya kayaknya ini ya putus-putus ya, Mbak Novita. Gimana, Ibu? Mbak Novitanya nge-freeze. Nge-freeze. Gimana, Bu? Oke. Oh ya, tadi putus-putus. Sekarang udah biasa lagi sih, udah oke. Delay ya, Kak, suaranya? Enggak, udah sekarang udah oke. Nah, kebetulan dapatnya sekarang anak-anak SMK nih. Nah, yang awalnya udah setahun ngajarnya anak SD, balik lagi ke anak SMK. Nah, kebetulan nih saya ajar itu anak-anak SMK. Dan itu yang udah 1 tahun
pelajaran bahasa Indonesianya hampir tidak pernah, maksudnya bukan tidak pernah ya, mungkin setiap jenjang pasti bakalan tetap ada bahasa Indonesianya. Cuma setiap jenjang itu kan beda-beda materinya. Nah, yang pertamanya anak SD, sekarang anak SMK. Nah, masuk ke anak SMK, udah mulai bingung lagi nih Kak, acak seperti dibilang acak-acakan lah mungkin ya, dari materi, dari kegugupan itu perlu dilatih lagi, karena itu tadi ternyata public speaking itu tidak hanya arahnya ke situ aja, jadi semua arah bakalan membutuhkan public speaking gitu, nggak Iya. mulai dari anak-anak, SMP, SMA itu pun mereka butuh ternyata gitu, dan guru pun ternyata ya sangat membutuhkan itu gitu kan. Nah, yang saya alamin sekarang Kak ini gimana nih menurut Kak Rifki? Maksudnya apa saya yang salah? Ada kendala gitu di sayanya. Setiap kali saya menyampaikan itu kok kayaknya padahal udah di briefing nih dari rumah materinya bakalan disiapin seperti ini, membawakannya seperti ini, tapi ketika sampai di sekolah itu sering banget bahasa itu keluarnya itu beda Kak dengan persiapannya. Gitu loh Kak. Jadi sampai di depan anak-anak bahkan malah kok jadi gini sih di dalam hati, jadi nggak fokus, udah blank gitu jatuhnya kan. Kok Iya. nggak fokus saya ngomongnya kok malah ke sini, padahal tujuan saya tadi mau menyampaikannya ke sini. Nah, menurut Kak Triti sih sebenarnya apa yang salah sih di saya gitu, saya juga heran kadang. Oke, I see ya. Kalau boleh tahu Mbak Novita udah ngajar di SMK ini berapa lama? Ya, nge-freeze. Mbak Novita. Kayaknya nge-freeze ya. Begitu Kak, di sini Sinyalnya ya. susah. Oh iya, oke. Udah berapa lama Mbak Iya. ngajar SMK-nya udah berapa lama? Atau di chat aja deh. Di chat box, Mbak. Sinyalnya bermasalah ya. Di sini Iya, juga iya. seperti kayak gitu, Kak. Iya, namanya virtual ya kita tantangannya sih kayak gitu ya, banyak sih tantangannya. Entah sinyal nih kayaknya udah balik lagi. Iya, Halo, udah. iya. Iya, Mbak Novita udah ngajar yang SMK itu udah berapa lama, Mbak? Baru 1 bulan ini, Kak. 1 bulan ya. Oke. Kalau yang SD 1 tahun dari mulai kelulusan itu saya udah diambil duluan karena kan mungkin yang pertama dulu basic saya itu senang dengan anak-anak. Mungkin orang tua itu percaya kalau misalkan saya yang mengajar, makanya sebelum lulus saya udah ditarik duluan nih dari pihak sekolah gitu. Dan itu bikin ketahuan gitu sebenarnya, Kak. Oke. Kalau menurut tanggapan aku sih gini, sebenarnya kalau tadinya aku juga kan pernah jadi dosen ya, di sini juga ada dosen, jadi aku paham sih, maksudnya kayak kita udah nyiapinnya apa, pas di kelas kita bahasnya malah kok jadi begini ya, padahal tadinya kita persiapannya ini. Menurut aku sih itu wajar ya Mbak, dan menurut aku itu nggak ada yang salah di kita juga, itu namanya proses sih, proses pembiasaan diri. Jadi bisa karena biasa sebenarnya. Dan tadi kan makanya aku tanya udah berapa lama 1 bulan. Nah, mungkin 1 bulan itu adalah tahap adaptasi ya, transisi dari pola komunikasi sama audiens yang kecil-kecil sama audiens yang lebih dewasa. Jadi kalau menurut aku sih wajar karena masih 1 bulan. Aku yakin sih nanti kalau Mbak Novita udah setahun lebih itu mungkin tingkat kebiasaan materinya dari yang persiapan ke yang di kelas itu nanti akan lebih sinkron sih pada saat udah lebih lama ngajar gitu. Mungkin lebih kepada ini kayak ya Mbak, menurut aku sih kalau kita baru masuk ke satu karakter audiens tertentu, misalkan audiens yang SMK nih, 6 bulan pertama itu masih dibilang mungkin masa adaptasi kita. Masa adaptasi, karena adaptasi itu dari pola komunikasi juga sih, komunikasi sama anak remaja, sama anak kecil, anak SMA atau mahasiswa itu pasti beda, Mbak. Pasti beda penyampaiannya, pendekatannya seperti apa itu beda. Jadi mungkin 6 bulan pertama itu kita akan cukup struggling dalam masa adaptasi. Jadi wajar sih nggak ada yang salah dan aku rasa aku pun pernah ngerasain kayak gitu kok. Waktu awal-awal jadi dosen pasti merasakan hal kayak gitu. Jadi itu namanya proses sih, proses. Dan semua public speaker yang hebat, baik itu guru, dosen, baik itu presenter, baik itu apapun, pernah di stage di mana mereka masih melakukan langkah pertama sebelum melakukan langkah 1000.
nggak ada namanya langkah ke 1000 kalau mereka tidak melakukan langkah pertama. Semua public speaker yang lancar gitu, mereka pernah menjadi public speaker yang gugup, grogi. Pasti itulah namanya proses sih Mbak gitu. Dan setiap orang pasti melakukan itu. Aku pun kayak gitu sih Mbak. Kayak awal-awal ngajar, masa adaptasinya juga ada kayak nyiapin, tapi pas di kelas kok apa ya, kayak nggak sama seperti aku siapin, tapi lama-kelamaan jadi terbiasa, kayak gitu. Udah kenal sama anak-anaknya juga, kayak gitu. Jadi it's okay, itu bagian dari proses, menurut aku. Lagi nih Kak. Oke. Waduh. Oke, Kak Novita nih kemarin diem-diem aja di B1. Di sini rame. Oke, satu kali lagi boleh Kak Novita ya. Sekali lagi ya. Silakan. Ya. Dah, ada misal nih Kak, ya kan tadi salah satunya adalah bagian dari proses ya. Nah, ketika proses itu udah berjalan kan, maka kan menjadi pembiasaan buat kita nih ternyata. Nah, ketika alhamdulillah nih kemarin kan saya tuh paling senang dengan kegiatan-kegiatan ya menulis. Awalnya saya menulis senang banget gitu. Dan sekarang itu udah berubah. Saya lebih senang ketika ngomong aja gitu, nggak senang dengan kegiatan menulis. Nah, kemarin itu ikut pelatihan jurnalistik, alhamdulillah masuk, dan setiap menjadi mencari berita, saya udah punya link untuk kirim beritanya nih gitu. Dan itu masih proses tahap belajar sih Kak. Jadi kayak butuh nih link-link yang banyak biar untuk merevisi tulisan kita terus lah biar menjadi rapih gitu loh. Jadi nantinya saya berharapnya sih nggak cuma pengen suaranya yang tertata, tapi tulisannya gitu. Karena itu pernah ikut kegiatan menulis dan diskualifikasi kan karena waktu ngejar skripsi. Dan itu udah coba-coba nekat sih Kak. Jadi kayak wah butuh banget nih gitu ilmu-ilmu ini gitu kan. Terus di malam ini kok kayaknya pas banget nih gitu. Kok kayaknya semangat gitu ketika tadi dengar ada anak SMK nih yang jadi semangat. Luar biasa banget nih Mira udah jadi motivator nih Amira nih, keren nih. Keren banget gitu kan. Dan menurut saya Kak, ada lagi nggak sih Kak tips yang mestinya mungkin biar kita itu nggak gampang lupa dan panik, karena saya orangnya mudah terburu-buru juga sih Kak saat-saat itu. Padahal waktu itu udah cukup tertata, cuma balik lagi kok bisa kayak gini ya, terburu-buru, jadinya kan nggak rapi, nggak tersusun gitu. Iya, sebenarnya begini, aku pernah baca juga di ilmu psikologi itu manusia itu berubah setiap masa waktu tertentu. Nah, aku sih pernah baca setiap 10 tahun katanya manusia berubah. Tapi mungkin ada penelitian lain yang nggak bilang 10 tahun ya. Jadi menurut aku nih passion kita itu juga akan berubah sesuai dengan stage hidup kita. Jujur aku pribadi dulu bukan jurnalis yang online ya, maksudnya aku nggak suka nulis, tapi sekarang aku juga seorang jurnalis online. Maksudnya aku juga sekarang aktif menulis di media massa, di media online. Nah itu kan ada perubahan, yang tadinya jurnalis TV, sekarang juga aktif sebagai penulis. Nah itu begitu juga dengan Mbak Novita. Tadi Mbak Novita kan bilang sukanya ngomong, kemudian suka nulis ya. Nah itu proses perubahan passion dalam hidup manusia yang sebenarnya itu juga fenomena yang wajar. Karena kenapa? Karena manusia itu hidup itu dinamis, terlalu dinamis, banyak perubahan dalam hidup kita, sehingga stage hidup kita berubah, passion kita berubah, arah kita juga berubah gitu. Dan itu wajar sih sebenarnya. Cuma nanti mungkin untuk memaintain skill-skill lama supaya nggak menguap gitu, ya perlu tetap di-maintain dengan cara latihan sih, dengan cara latihan atau misalnya latihannya dengan cara ikut komunitas jurnalis misalkan, ikut komunitas penulis sehingga skill yang dulu pernah kita jalani itu terpelihara gitu, nggak yang menguap gitu aja. Karena sesuatu itu tidak akan tetap di kita kalau dia tidak dipakai gitu loh. Dia akan tumpul ketika kita tidak menggunakannya lagi gitu. Jadi sih menurut saran aku sih supaya ilmu-ilmunya juga nggak menguap, mungkin Mbak Novita bisa ikut komunitas tertentu, komunitas public speaker kah, komunitas guru kah, atau komunitas penulis kah gitu. Tapi soal perubahan-perubahan itu wajar sih, wajar. Gitu. Jadi nggak ada masalah di psikologi gitu ya Kak? Nggak ada, itu fenomena humanisme manusia itu terlalu dinamis, sangat dinamis, karena hidup pun dinamis. Bahkan itu pun terjadi sama saya sih, Mbak Novita. Saya juga berubah kok, yang tadinya aktif di
di dunia speaking ya, presenting gitu. Sekarang aku aktif di dunia nulis juga gitu. Tadinya aku nulis gak sama sekali, kayak malas banget nulis. Sekarang aku jadi aktif nulis juga. Dan itu tuh perubahan yang aku pernah baca, manusia itu passion-nya juga bisa berubah. Passion-nya gitu. Jadi it's okay, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan itu bagus. Berarti manusia kita itu multitasking, multi-talented gitu. Multi-talenting. Banyak banget ininya, apa namanya, talentnya gitu. Gitu sih. Oke, Mbak masih Novita, iya sama-sama. Aku balikin lagi ke Mas Nurholik, tapi ada pertanyaan dari Mas Aji. Apakah kalau presenter TV itu harus punya background model atau harus good looking? Coba Mas Aji searching di Google, presenter TVX. Coba lihat mukanya semuanya ganteng-ganteng nggak? Setahu aku nih, kalau di dunia berita, oke, kalau di dunia presenter yang lain selain berita itu memang biasanya muka itu menentukan. Tapi kalau di dunia berita, yang lebih menentukan itu otak kita. Yang lebih menentukan itu communication skill kita, bukan outer ya, bukan outer gitu. Jadi jawabannya kalau untuk presenter TV berita enggak, yang penting skill otaknya dan pengetahuan. Tapi kalau untuk presenter TV hiburan mungkin itu agak-agak beda ya, beda game, beda aturan main gitu sih Mas Aji. Menjawab Tapi nggak Mas Aji? tetap rapih kan ya Kak, harus tampilan rapih, nggak boleh yang kan jadi presenter TV kan dilihat tuh oleh orang publik. Bukan berarti walaupun kita pinter otaknya tapi pakaiannya senonoh gitu. Iya, kalau pakaian itu ada tim wardrobe. Jadi sebenarnya pakaian presenter TV itu ada yang ngatur sih, ada yang ngatur ya tim wardrobe-nya. Jadi kita nggak yang ngatur sendiri penampilannya. Kalau untuk presenter, kalau untuk apa ya? Jadi istilahnya tuh di dunia TV itu ada camera face. Camera face itu tidak harus ganteng, tapi ketika di kamera itu pas gitu, pas aja gitu. Tapi nggak harus ganteng banget, nggak harus cantik banget. Kalau ganteng banget, cantik banget, tapi juga dia nggak pinter, nggak bisa komunikasi juga nggak akan dipakai sih. Kalau di dunia berita ya. Kalau untuk dunia TV yang lain, hiburan, tetap butuh communication skill-nya bagus juga. Meskipun nggak pinter-pinter amat, tapi dia bisa ngomong lah gitu. Bisa nyampein materinya gitu. Itu sih Mas Aji. Mas Aji menjawab tidak? Mas Aji masih bisa sini ya? Ada kayaknya. Oke, Mbak. Oke. Sama-sama. Mas Aji mau jadi presenter ya? Boleh, boleh. Enggak Coba lah. aja. Enggak, nanya Oke. tapi. Oke, Mas Nurholik, aku kembalikan ke dirimu. Siap. Oke, Bapak Ibu mohon izin. Terima kasih banyak tadi ya. Banyak sekali insight yang didapatkan. Saya off kamera karena sinyalnya agak-agak bermasalah. Saya izin share screen sejenak terkait dengan kelas kita ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu dan kakak-kakak semua, di Akira ini ada juara Public Speaking School dan ini insya Allah sudah masuk ke batch kedua. Jadi di juara Public Speaking School ini kita akan benar-benar belajar bagaimana menjadi seorang speaker. Ya, jadi dari mulai kita bagaimana meningkatkan kepercayaan diri kita untuk speak up ya, bukan hanya talk, bukan hanya cuma ngomong aja di depan umum, tapi memang benar-benar speak, memiliki memiliki mastering dan lain-lain gitu. Yang kedua, berbicara lancar di depan kamera ya. Dan juga ini salah satu skill yang harus kita miliki ya, terutama yang ngajar tadi atau mungkin yang seorang speaker, satu dosen dan lain-lain, itu sangat diperlukan karena nggak banyak loh orang yang mau on cam gitu ya ketika dalam berbicara di publik atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, itu kita akan diajarkan bagaimana ngomong enak dan enak ngomong. Ya, bagaimana ketika kita berbicara tuh gesturnya kelihatan, terus intonasinya juga memiliki keunggulan dan lain sebagainya gitu kan. Kalau kemarin disampaikan ada tingkat-tingkatannya, tingkatan untuk berintonasi. Nah, itu insya Allah akan diajari juga di juara public speaking. Dan yang keempat, kita akan mampu menyusun skrip dan membuat persiapan perform sempurna. Nah, makanya kalau seorang public speaker itu kan nggak hanya sekedar ngomong, tapi dia juga menyiapkan skripnya sendiri gitu. Kalau ini spesialisnya dari Kak Satria, kemarin sudah banyak juga kita sharing-sharing. Dan yang terakhir, kita akan diminta, ini juga nggak wajib-wajib amat sih, tapi diharuskan gitu ya, untuk bisa menghasilkan sebuah konten. Karena itu bisa menjadi tolak ukur kita belajar di juara public speaking school. Nah, Bapak Ibu dan Kakak semua, untuk
mentornya. Jadi mentornya ini ada 4 orang dan di sini ada Kak Trifty ya. Tadi sudah berbincang-bincang banyak hal dan experience juga sangat-sangat luar biasa. Beliau adalah seorang profesional public speaker, beliau juga seorang TV presenter, bahkan juga beliau seorang former jurnalis, dan hari ini ya sebagai salah satu tokoh lah, menurut saya salah satu tokoh wanita di Indonesia gitu. Aduh, udah malu Mas, udah. Makanya bayangin. Ngebayanginnya tuh luar biasa, kita diajarin sama tokoh Indonesia itu, Masya Allah. Yang kedua ada Kak Satria, Muhammad Satria. Beliau ini juga seorang jurnalis ya dan juga seorang broadcaster. Beliau sudah lebih dari 15 tahun menjadi seorang public speaker maksudnya. Beliau sudah expert banget, dan juga beliau sekarang itu aktif di TVRI Lampung. Jadi Bapak Ibu yang mungkin dari Lampung pasti sering banget yang lihat wajah atau posternya Kak Satria ini ketika sedang siaran. Yang ketiga itu ada Kak Eli Supriyadi. Nah ini kemarin kalau ada ibu-ibu bidan, kemarin kita sharing-sharing ya, workshop 2 hari di Hotel Amirsyah itu, luar biasa. Kak Eli Supriyadi ini adalah seorang profesional trainer, beliau juga seorang hipnoterapis. Ya, jadi bagaimana ketika kita memulai membuka kelas atau memulai pembicaraan, itu orang tuh bisa melongo gitu ya. Bisa, wah kok bisa ya begitu. Nah, itu insya Allah akan diajarkan oleh Kak Eli Supriyadi. Dan juga beliau sebagai seorang public speaking. Dan yang terakhir, Bapak Ibu dan Kakak semua, ini coach kita. Ini seorang founder dari Akira ya. Kak Hengki Uliansyah atau Kak Hengki Uliansyah. Beliau adalah seorang certified NLP trainer from NFNLP Florida, USA. Beliau beliau orang pertama yang memiliki certified NLP trainer di Sumatera. Beliau juga seorang master geek coach ya, grounded coach. Beliau dari komunitasnya Coach Fahmi yang di Malang itu sangat luar biasa banget. Yang selanjutnya beliau juga sudah memiliki 11 tahun experience atau pengalaman di dunia training. Dan kemarin beliau menjadi salah satu tim psikologi bagi kontingen Lampung yang melaksanakan PON di Papua. Jadi kemarin alhamdulillah dapat emas juga, beliau di kantor agak-agak pamer dikit ya. Pulang bawa emas itu, bukan emas batangan tapi emas olimpiade, emas PON itu sendiri. Nah, insya Allah di kelas public speaking ini kita akan mulai di tanggal 11 November. Dan asiknya adalah ini kelasnya sesinya 8 sesi pertemuan. Jadi selama 1 bulan kita akan benar-benar di drill belajar bareng bersama dengan para mentor, dan juga dilaksanakan setiap malam Senin dan malam Kamis. Jadi insya Allah nggak akan mengganggu rutinitas Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian yang mungkin masih sekolah atau mungkin menjadi mahasiswa atau mungkin masih ngajar menjadi dosen dan lain-lain. Dan by the way Bapak Ibu semua, ini kelas ini biasanya kita buka dengan harga 1 juta, dan spesial karena ini pandemik, ini support banget buat kita semua untuk bisa belajar bareng hanya dengan 250.000. Jadi diskonnya itu 75%. Diskonnya aja itu 75%. Dan spesial untuk yang daftar hari ini itu kita akan berikan bonus audio hipnoterapis ya, audio hipnoterapis senilai 500.000. So Bapak Ibu dan Kakak semua, kita tunggu di kelas public speaking ya, di Juara Public Speaking School. Dan ini kan kemarin sudah banyak juga insight-insight yang didapatkan, ada Bu Siti Nurubai, tadi ada juga ada Bu Eko, ada Pak Dedi. Pokoknya luar biasa lah. Sudah benar-benar diaplikasikan banget ya ketika setelah selesai di forum. Mungkin itu saya tutup share screen-nya. Boleh ini mungkin dari saya sih Kak, pertanyaan dari saya. Iya. Ya, dia malah membisu. Buat Kak Trifty nih. Apa ya? Apa dong? Ayo apa? Apa? hal unik ya, hal menarik yang Kak Trifty dapatkan nih selama menjadi seorang public speaker dari awal sampai sekarang ini, apa kira-kira Kak? Hal unik ya. Kalau misalkan ada peserta yang ngerasa sharing dari saya itu bermanfaat, itu terharu sih. Tiba-tiba merasa jadi manusia yang berguna gitu loh. Karena kan
sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk sesamanya kan. Maksudnya kemuliaan seorang manusia itu bukan seberapa panjang usianya, tapi seberapa manfaat sih dia untuk manusia yang lain. Nah, ketika ada audiens yang ngerasa, wah berguna banget gitu ya apa yang saya sampaikan, itu rasanya bahagia banget sih itu sih. Tiba-tiba merasa berguna deh. Gitu. Enggak, ya, Kak Trifty kan seorang tokoh tadi saya bilang. Wow. Next. Digombalin nih. Oke, boleh satu Sama-sama orang lagi ya. Sinta. Dia Satu komen orang di lagi chat. yang mau. Kak Sinta, thank you Kak Sinta. Boleh satu orang lagi Bapak Ibu yang mau sharing atau bertanya kepada Kak Trifty. Saya Mas Khalid. Hai, Mbak Lapas. Oh iya, namanya belum di. Oh, Izin, ini Mbak mau nanya. Ini kan Silakan. rata-rata mahasiswa. Apakah kita yang sudah bekerja cocok untuk kelasnya gitu? Tadi saya lihat kan kebanyakan mahasiswa gitu. Apakah kayak saya kan udah usia udah 40 gitu. Maksudnya udah nggak muda lagi. Apakah cocok ikut kelas ini gitu? Bahkan di kelas Terima sebelumnya kasih. kebanyakan kalau yang mahasiswa ini baru yang sekarang ya. Kalau sebelumnya kan sama sebenarnya, sama-sama materinya sama. Justru yang banyak yang datang sebelumnya ibu-ibu ya, kan Nurholik ya. Iya. Mm-mm. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu bapak-bapak semua. Kalau yang di batch yang pertama, nah ini kebetulan banyak mahasiswa dan anak SMK yang ikut. Jadi sebenarnya gini, public speaking ini bukan hanya untuk siswa, mahasiswa, tapi untuk kita semua sih. Ketika misalkan, boleh tahu ibu namanya ibu siapa? Erna, Ibu Erna. Oh, Ibu Erna. Ibu Erna nih sama seperti yang Mbak Sinta tanya. Kalau nanti punya bisnis, jualan, online shop, itu kan kita harus ngomong sama customer, Mbak. Jadi Ya. nanti Mbak kalau misalkan punya online shop, bisnis, Ya, itu kebetulan saya dari punya. rumah. Nah, Saya pas punya banget. online shop. Nah, pas banget kan nanti harus perlu juga ngomong sama customer misalnya, customernya lebih dari satu orang, itu public speaking kepake juga. Jadi sebenarnya public speaking itu luas sih, Mbak Erna. Jadi nggak cuman dalam satu scoop presenter aja, MC aja nggak di situ sih. Jadi luas artiannya gitu. Nanti pasti kepake pada saat Mbak Erna lagi di forum pengajian misalnya, disuruh bawain syarif tilawah atau jadi di pengajian ibu-ibu, itu juga kepake public speaking gitu. Ya, maksudnya di kelas ini kan rata-rata ini mahasiswa yang tadi saya dengar gitu. Jadi saya jadi kemarin mau udah jadi agak minder juga, ini jangan-jangan saya yang paling senior nih gitu. Enggak, kayaknya ini banyak juga kok. Ya kan Mas Nurholik deh yang tahu data peserta. Enggak deh, saya juga udah berumur. Tuh Mbak Asri juga komen katanya nggak apa-apa. Bu Aang tuh udah Tuh Mbak Puji komen tuh. Malah saya udah lebih tua lagi katanya gitu, kata Mbak Puji. Ya, lebih dewasa ya. Jadi itu bagus Bu, berarti semakin dewasa semakin banyak ilmu gitu. Tidak membatasi semangat kita untuk terus belajar gitu ya Bu ya. Oke, Bu Puji ini, Kak Trifty, Bu Puji ini udah daftar loh. Bu Puji ini dari Kalimantan Tengah dan sudah daftar di juara Public Speaking School Batch 2 ini. Wah, ada dari semangatnya Padang. luar biasa nih. Ya kayaknya dari Indonesia. Ini Indonesia banget ya kayaknya. Nurholik. Ada dari Jambi, dari Kalimantan, dari Padang. Wow, Indonesia, welcome to Indonesia. Palembang, juga Serang. Sukabumi. Ya ini jadi tuh Sukabumi. Oh Mbak Astri jadi Sukabumi ya. Ini kita jadi nambah-nambah temen loh ini. Dari berbagai pulau. Ya nggak sih? Bukan cuma temenan sama tetangga sebelah. Sesama kota ya kan? Gitu. Oke, kan Nurholik. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita cukupkan? Nanti lebih banyak insya Allah sharing di juara Public Speaking School ya. Boleh Kak Trifty di closing apa nih yang perlu kita persiapkan dan apa yang harus kita persiapkan ketika menjadi seorang public speaker pemula? Oke. Yang mau saya sampaikan sih yang pasti public speaking itu artiannya luas banget. Mau kita usia berapapun, mau kita masih mahasiswa sudah dewasa pun kita tetap butuh public speaking karena kita adalah manusia yang selalu berinteraksi dengan manusia yang lain dan
pada beberapa kesempatan kita tidak hanya ngobrol sama 1 atau 2 orang gitu, kita ngobrol sama banyak orang. Jadi public speaking di sini mungkin lebih kepada bagaimana kita mengasah interpersonal skill kita sama orang lain gitu, dan insya Allah bermanfaat untuk setiap lini kehidupan kita, bukan hanya di dunia presenter, bukan hanya di dunia dosen atau guru. Insya Allah bermanfaat untuk semuanya, dan setiap orang itu punya potensi untuk jadi public speaker yang hebat. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak Trifty. Saya jadi ingat pesan dari Kak Trifty yang sesi sebelumnya ya, yang Apa tuh? sharing-sharing sebelumnya. Jadi practice Iya, dia membeku lagi. Practice makes perfect. fake ya Kak ya. Ya. Semuanya itu harus dilatih. Iya. Mhm. Mungkin cukup Bapak Ibu dan Kakak-kakak semua, terima kasih banyak, dan juga Kak Trifty sangat luar biasa malam hari ini. Kita menjadi banyak nambah ilmu, nambah teman, dan nambah energi lah. Sehingga kita akan sangat menantikan Bapak Ibu dan Kakak-kakak sekalian untuk di Juara Public Speaking School pada insya Allah dimulai di tanggal 11. So, kita tunggu di Juara Public Speaking School, dan ini sangat terbatas karena sudah banyak insya Allah yang sudah daftar, dan juga kita akan mulai ini lebih banyak lagi insight yang akan didapatkan, karena kemarin dapat bocoran dari para pemateri itu bukan sama ya, tapi lebih banyak lagi materi-materi tambahan yang akan disampaikan oleh para speaker kita. So, kita tunggu di Juara Public Speaking School. Saya Nurholik dari Akira Training Coaching Center. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau mungkin ada tutur kata yang kurang enak di kakak-kakak dan bapak ibu semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat istirahat ya semuanya. Selamat tidur. Jangan lupa sikat gigi ya. Kak Trifty. Sikat gigi, cuci kaki. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live.